Halo guys, jumpa lagi di channel Filmania. Apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas film yang bergenre horror slasher. Judulnya adalah Evil Dead. Evil Dead adalah waralaba film super horor natural yang digarap oleh Sam Raimi pada tahun 1981 silam. Lebih dari 2 dekade lamanya, waralaba horror klasik ini dibuat kembali oleh Raimi dan Campbell bertindak sebagai produsernya. Film Evil Dead rilisan tahun 2013 ini pun dikerjakan oleh Fede Alvarez dalam debut penyutradaranya di layar lebar. Remake Evil Dead 2013 ini menceritakan sekelompok sahabat, Mia dan kakaknya David, Eric, Olivia, dan kekasih David, Natalie melakukan reuni di sebuah kabin terpencil di hutan belantara milik keluarga Mia dan David. Tujuan mereka sebenarnya hanya satu, memaksa Mia untuk berhenti menggunakan narkoba. Mereka tidak mengetahui bahwa kabin tersebut dulu pernah digunakan untuk melakukan ritual misterius untuk membasmi setan dan iblis dari neraka. Niat untuk bersenang-senang kemudian malah berakhir menjadi teror yang penuh darah dan kejadian supranatural saat mereka menemukan sebuah buku kematian dalam kabin tersebut. Lewat buku tersebut, mereka ternyata tanpa sengaja telah memanggil iblis di hutan tersebut yang siap membuat nyawa mereka semua terancam. Oke guys, sebelum kita mulai membahas tentang film ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini ya. Scene berawal ketika ada seorang gadis remaja yang tengah berlari di dalam sebuah hutan. Dia tampak sedang ketakutan dan ada beberapa orang yang mengejarnya. Namun gadis itu pun tertangkap lalu dibawa ke sebuah kabin tua dan diikat di sebuah tiang kayu. Sambil merengek untuk meminta dilepaskan, dia pun mendengar suara ayahnya yang ternyata semua itu terjadi atas perintah ayahnya. Orang-orang di kabin itu berkata kalau putrinya itu sudah kerasukan oleh iblis. Dan salah satu cara untuk menyelamatkannya adalah dengan membakar putrinya hidup-hidup. Singkat cerita, ayahnya pun menyiram putrinya dengan minyak. Dan ketika bersiap menyalakan api, tiba-tiba putrinya kehilangan kontrol dan bersikap seperti layaknya orang yang kerasukan. Ayahnya pun tanpa berpikir lagi segera membakarnya dan menembak kepalanya. Kemudian scene dilanjutkan dengan perjalanan mobil jeep merah menuju suatu tempat di tengah hutan. Mereka adalah David Allen dan pacarnya Natalie, tiba di sebuah kabin yang ada di hutan belantara untuk menginap. Di sana sudah ada Olivia, seorang perawat, dan Eric, seorang guru sekolah, yang sudah menyambutnya. Lalu, David bertemu dengan adiknya Mia. Mereka semua bermalam di kabin tersebut dalam rangka membantu Mia yang tengah kecanduan narkoba. Mereka berkumpul lalu mendengarkan janji Mia agar tidak menggunakan narkoba. Setelah itu, mereka masuk kabin tersebut. Saat mulai memasuki kabin, Mia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Sedangkan yang lainnya tidak merasakan apapun. Mia berkeliling dan masuk ke kamar. Dia melihat foto-foto lama yang mengingatkan masa lalunya. Mereka bersantai di kabin itu menikmatinya sambil mengobrol membahas kecanduan Mia terhadap narkoba. Ternyata Olivia dan Eric berniat tidak membiarkan Mia meninggalkan kabin tersebut karena tingkat kecanduan Mia sudah parah. Bahkan pernah sampai overdosis. Pada malam harinya, Mia mengeluh karena sudah tidak tahan dengan bau yang dia cium. Olivia pun memberikan suntikan agar Mia tenang. Mia menjelaskan ada sesuatu yang mati dan berbau, tapi tak satu pun dari mereka mencium bau tersebut. Ketika sedang duduk santai sambil mengobrol dengan Mia, tiba-tiba Grandpa, anjing David, mengendus sesuatu di lantai. David lalu menemukan sebuah pintu di lantai menuju ruang bawah tanah. Di bagian pintu tersebut ada bekas darah. Kemudian David dan Eric membuka pintu tersebut dan ke bawah untuk mengeceknya ada apa di ruangan bawah tanah. Saat mereka periksa, ternyata di dalamnya banyak bangkai hewan yang sudah membusuk, sebuah tiang kayu yang sudah terbakar, dan sebuah buku aneh yang terbuat dari kulit manusia. Buku itu pun kemudian dibawa oleh Eric untuk dipelajari. Tapi Mia sebenarnya sudah mengingatkan agar Eric tidak menyentuh apapun dari ruang bawah tanah tersebut.
Beberapa waktu kemudian, Eric membuka buku tersebut. Dia membaca judul buku tersebut adalah Naturom Demonto. Halaman demi halaman dia buka. Sebenarnya sudah ada bacaan larangan untuk menyentuh buku ini, namun Eric tetap membukanya. Dia pun penasaran untuk membaca sebuah mantra yang tertulis di dalamnya. Padahal dalam buku tersebut Eric tidak menyadari bahwa dia telah membangkitkan iblis jahat dan neraka. Di waktu yang bersamaan, saat hujan turun deras, Mia keluar dari kabin dan melihat ke arah hutan. Kemudian melihat seseorang perempuan misterius yang berdiri di hutan. Mia lalu menjelaskan penglihatannya itu kepada yang lainnya. Namun mereka malah menganggapnya telah berhalusinasi. Mia yang merasa bahwa ada sesuatu yang janggal di dalam kabin itu meminta mereka untuk semua segera pergi dari sana. Akan tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Karena ketakutan dan juga tidak bisa menahan kecanduannya, Mia pun mencuri mobil Eric untuk kabur. Ketika hendak melarikan diri, di tengah jalan dia melihat lagi perempuan itu, membuat mobilnya menabrak pohon sehingga masuk ke rawa-rawa. Mia pun pingsan seketika. Kemudian, setelah sadar, dia keluar dari mobil, lalu berlari ke hutan. Tiba-tiba dia dihadang sesosok iblis perempuan yang menjebaknya dengan mengikat Mia dengan ranting-ranting pohon hingga merasuki tubuhnya melalui kemaluan Mia. David dan Olivia mencari Mia ke hutan. Tak membutuhkan waktu lama, lalu mereka menemukan Mia yang terduduk sangat ketakutan di pohon. Mereka membawa Mia ke kabin. Olivia mengira bahwa Mia sengaja melukai dirinya sendiri saat di hutan. Saat mereka membawanya kembali ke kabin, Mia bertingkah aneh dan berkata pada David bahwa ada sesuatu di hutan yang mengikuti mereka di dalam kabin. Namun, David hanya mengira bahwa hal tersebut karena efek Mia yang tidak menggunakan heroin sehingga ia berucap hal-hal yang aneh. Kemudian, David mulai membuang bangkai-bangkai di ruang bawah tanah. Ketika sedang membuang bangkai ke tong sampah, David melihat ada jejak darah berceceran ke arah lorong. Lalu David memeriksanya, ternyata dia menemukan Grandpa anjingnya yang sudah mati bersimbah darah dan melihat ada martil dengan darah. David lalu berpikir ini adalah perbuatan Mia memukul Grandpa sampai mati. David pun langsung menuju menemui Mia. Ternyata Mia sedang di kamar mandi. David tak bisa masuk karena tak ditanggapi Mia. Kemudian David mendobrak pintu kamar mandi dan Mia mulai kehilangan kesadaran setelah mandi dengan air yang sangat panas yang membuat tubuhnya melepuh. David pun segera membawanya ke rumah sakit. Namun sungguh malang nasib mereka. Sungai di hutan tersebut meluap dan membuat mereka tidak bisa keluar dari area itu. David pun kembali ke kabin dan Olivia memberikan Mia obat penenang yang membuatnya tertidur dalam beberapa jam. Namun, saat mereka sedang ribut mempersalahkan apa yang terjadi dengan Mia, tiba-tiba saja Mia keluar dengan membawa senapan shotgun. Dan tanpa sadar dia langsung menembak tangan David. Mia yang sepenuhnya sudah dirasuki iblis mulai mengeluarkan suara yang berbeda dari biasanya. Lalu berkata, "Kalian semua akan segera mati malam ini." Ketika Olivia ingin mengambil senapan tersebut, tiba-tiba Mia terbangun dan memuntahkan darah ke wajah Olivia. Olivia langsung mendorong jatuh Mia ke ruang bawah tanah dan Eric berusaha mengunci pintunya. Eric mulai menjelaskan apa yang terjadi pada Mia bukan karena efek narkoba, melainkan berhubungan dengan sihir di ruang bawah tanah itu. Di lain sisi, Olivia ternyata telah dirasuki oleh iblis akibat muntahan darah yang diberikan Mia kepadanya. Dia mulai berhalusinasi ketakutan karena wajahnya hancur. Kemudian Eric memeriksa keadaan Olivia. Setelah melihatnya, Eric sangat terkejut sampai jatuh terpeleset melihat Olivia melukai wajahnya sendiri sampai merobek mulutnya. Eric mencoba untuk membantunya, tetapi Olivia malah menikamnya dengan jarum suntik. Eric yang merasa tersudutkan kemudian menghantam Olivia dengan pecahan wastafel hingga tewas. Kemudian David menolong Eric dan mengobati akibat serangan Olivia yang kerasukan. Karena Eric kehilangan banyak darah, David meminta Natalie untuk mengambilkan air dan gula di dapur. Kemudian Eric menjelaskan kepada David bahwa dia secara tidak sengaja membaca buku itu dan mengira telah
membaca mantra yang melepaskan sesuatu yang jahat. Dan saat Natalie ke dapur, dia mendengar bisikan iblis perempuan. Natalie berhasil digoda oleh bisikan iblis yang merasuki Mia untuk datang ke ruang bawah tanah. Ketika di sana, Mia menggigit Natalie dan melukai tangannya. David lalu dengan sergap bisa menyelamatkan Natalie dan kembali menutup pintu ruang bawah tanah tersebut. Eric lalu mencoba untuk membakar buku tersebut. Eric pikir dapat memusnahkan buku itu dengan membakarnya, namun buku itu tidak pernah bisa terbakar. Kemudian Eric mengatakan kepada David bahwa dia telah bersalah karena membaca mantra terlarang di buku yang mereka temukan itu. Ia juga menjelaskan jika Naturom Demonto adalah buku kematian dan para iblis akan bangkit kembali ketika mereka berhasil membunuh 5 nyawa manusia. Menurut buku itu, Eric mengungkapkan bahwa seseorang yang telah dirasuki oleh iblis bisa dimurnikan kembali lewat 3 cara, yakni dikubur hidup-hidup, badannya dimutilasi, atau dibakar. Oleh karena itu, David dan Eric pun secara tidak langsung terpaksa mesti membunuh Mia. Kemudian di dapur, Natalie merasakan ada yang aneh dengan salah satu lengannya karena telah terinfeksi oleh Mia. Luka infeksinya makin membesar ke seluruh bagian tangannya sehingga membuat Natalie memotong tangannya sendiri. David dan Eric sangat kaget melihat Natalie yang memotong tangannya sendiri. David mencoba membalut luka tangan pada Natalie. Namun, tiba-tiba Natalie dirasuki oleh iblis dan menyerang David serta Eric dengan pistol paku. Natalie terus-menerus menembakkan paku ke arah Eric dan memukul Eric dengan linggis sampai pergelangan tangan Eric hancur. David segera mengambil senapan shotgun dan berhasil menembak Natalie. Ketika dia sadar secara normal, dirinya malah merasakan kesakitan. Lalu beberapa waktu kemudian tewas kehabisan darah. David lalu menyiram kabin dengan bensin. Bersama Eric, mereka mencoba menangkap Mia dari ruang bawah tanah. David diserang oleh Mia, tapi Eric menolongnya dengan menyerang Mia. Namun tanpa sadar, Eric ditikam oleh Mia saat melawannya. Mereka berhasil melumpuhkan Mia. Kemudian David membawa sang adik untuk dikuburkan hidup-hidup. Berdasarkan buku yang Eric temukan bahwa seseorang yang telah dirasuki oleh iblis bisa dimurnikan dengan cara dikubur hidup-hidup. Maka David mulai menggali dan menguburkan Mia. Beberapa waktu kemudian, David mengangkat Mia dari dalam kubur dan berusaha menyadarkannya dengan menyetrum dadanya. David mulai putus asa karena Mia tak sadar-sadar. Lalu dia mengira Mia telah mati. Saat itu juga David meninggalkan Mia. Tapi saat David baru berjalan, ada yang memanggil namanya. Ternyata Mia sudah sadar dan memanggil David. David sangat senang langsung memeluk Mia karena adiknya masih hidup. Kemudian David masuk ke dalam kabin untuk mengambil kunci mobil. Mereka berencana untuk pergi dari tempat itu secepatnya. Namun secara tak terduga, iblis ternyata merasuki jiwa Eric dan langsung menyerang David. Eric berusaha membunuh David. Mia kaget saat berdiri di depan pintu melihat kondisi David yang sempoyongan karena diserang Eric. David pun menyuruh Mia segera meninggalkan kabin secepatnya. Namun Mia tidak mau pergi tanpa David. David tetap menyuruh Mia pergi. Akhirnya dengan berat hati dan sedih, Mia pergi meninggalkan David. Ketika Mia sudah keluar dari kabin, David menembakkan shotgun ke arah bensin, sehingga kabin tersebut terbakar. Saat kabin mulai terbakar, tiba-tiba hujan turun. Tapi anehnya hujan yang turun adalah hujan darah, membuat kondisi semakin mencekam. Mia sangat ketakutan karena dari dalam tanah keluar iblis perempuan yang ingin menyerangnya. Mia yang panik dan ketakutan langsung lari menuju mobil untuk segera pergi. Namun ketika Mia ingin menyalakan mobil, iblis perempuan itu menyerang Mia sampai membuat Mia terdorong jatuh keluar dari mobil. Mia merangkak lari ke lorong menuju gudang, tapi iblis perempuan itu pun mengikutinya. Di dalam gudang, Mia menemukan gergaji mesin yang digunakan untuk melawan iblis perempuan tersebut. Mia pun terpojok di sudut gudang. Lalu iblis perempuan itu menyerangnya dengan parang yang melukai Mia. Setelah itu Mia keluar dari gudang dan bersembunyi di bawah mobil. Saat iblis perempuan itu menghampirinya, Mia langsung memotong kedua kaki iblis perempuan itu dengan gergaji mesinnya. Mia mencoba lari, namun tetap saja iblis itu terus berusaha menyerang Mia. Iblis perempuan itu mengangkat mobil agar Mia tertindih mobil. Mia berhasil lolos, namun naas bagi Mia karena pergelangan tangannya tertindih mobil. Dia sangat kesakitan sekali karena tak bisa lari.
Ketika Mia terjebak karena tangannya tertindih mobil, iblis perempuan itu mencoba mendekati Mia. Dengan amarah sangat tinggi, Mia pun langsung menarik pergelangan tangannya yang tertindih mobil sampai putus. Dia sudah tidak peduli lagi dengan pergelangan tangannya. Ketika sudah lepas dari tindihan mobil, Mia bergegas mengambil gergaji mesin dan langsung memotong iblis perempuan itu menjadi dua bagian. Iblis perempuan tersebut kembali masuk tanah. Ternyata Mia telah mengirimnya kembali ke neraka. Akhirnya, tamatlah riwayat iblis perempuan tersebut. Hujan darah pun berhenti dan matahari terbit. Itulah akhir cerita dari film ini ya guys. Jadi, gimana menurut kalian film ini? Bisa dibilang, Evil Dead adalah suatu film horor yang paling populer dan ikonik selama bertahun-tahun. Dikembangkan oleh Sam Raimi, Evil Dead juga dibintangi oleh Bruce Campbell. Evil Dead adalah seri horor yang tidak bisa dianggap remeh ya guys. Meski tidak lagi disutradari oleh Raimi, remake Evil Dead ini tidak bisa diremehkan karena tetap menghadirkan horor klasik dan modern yang patut dikenang. Sutradara Fede Alvarez juga menggarap film ini dengan sangat teliti dan bisa dikatakan berhasil menghidupkan kembali franchise Evil Dead. Film ini tidak hanya menawarkan cerita horor yang lebih modern, tetapi juga pendatang baru yang menghiasi Evil Dead dengan pemeran yang lebih muda. Selain itu, Alvarez dan sinematografer Aaron Morton sangat efektif dalam menghadirkan gambar horor yang memikat dan menakutkan. Sudut pandang film ini juga dibingkai dengan sempurna karena menghadirkan adegan demi adegan yang dapat membuat bulu kuduk merinding. Secara keseluruhan, Evil Dead ini dapat memberikan mimpi buruk bagi pencinta film horor ya guys. Film ini tidak hanya menawarkan horor, tapi juga memperkenalkan genre kekerasan gore dan slasher. Akhir kata, terima kasih banyak ya guys sudah menonton dari awal sampai akhir. Dukung terus channel Filmania. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye!